Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 31. Elang sebenarnya heran. Entah apa yang merasuki Devina, hingga bisa dengan mudahnya jatuh ke dalam perangkap. Kalau begini, maka tugas elang bisa dikatakan sudah sukses besar. Ia pasti akan mendapatkan bayaran besar dari Angela. Aku harus secepatnya menyelesaikan urusan Devina ini. Setelah itu, barulah aku akan fokus pada hidupku serta Widi dan Dara, batin elang bertekad. Dia melepas pakaiannya sampai hanya menyisakan celana pendek. Selanjutnya, dia duduk di atas Devina. "Kenapa kau pakai celana?" "Harusnya dilepas saja," cetus Devina. "Nanti aku lepas," sahut elang sembari mulai mengolesi minyak ke tubuh Devina. Elang pijat tubuh wanita itu dengan pelan, sampai akhirnya dia turun ke bagian bawah. Di sana elang urut lembut Devina, ia bahkan mulai memainkan inti wanita tersebut. Enaknya, ah. Devina mendesah, sambil menggeliatkan tubuhnya karena merasa sudah bergairah. Devina sangat menikmati layanan elang. Ia segera membalikkan badan. Sekarang posisinya dalam keadaan telentang, Devina membiarkan elang bermain dengan leluasa di bawah sana. "Pacarku sangat sibuk sekali. SSST. Sejak tadi malam aku berusaha menahannya. Tapi rasanya tidak bisa. Padahal aku sudah menunggu pacarku itu seharian. Tapi nyatanya dia lagi-lagi punya kerjaan mendesak." Devina bercerita tersendat-sendat karena sambil menikmati sentuhan elang. "Sudahlah, Kak. Sebaiknya kau nikmati saja momen kita ini," kata elang sembari melakukan permainan tangannya dengan brutal. Milik Devina sudah basah sekali, bahkan sesekali airnya akan menciprat kemana-mana. Suara gemerciknya memecah keheningan. Aku ingin keluar," erang Devina. Tak lama, pinggulnya terangkat. Saat itulah ia mengeluarkan cairan yang banyak di bawah sana. Seketika ranjang yang direbahinya menjadi basah sekali. Elang sigap menjauh, membiarkan Devina menikmati puncak kenikmatan. Tubuh wanita itu sempat mengejang dalam beberapa saat. "Permainanmu sangat luar biasa. Sekarang ayo buka celanamu dan kita main," ajak Devina dengan suara lesunya, karena sedikit lemas akibat serangan kenikmatan barusan. Elang tersenyum, dia segera membuka celana. Anehnya saat itu elang merasa ada yang salah, karena juniornya tampak tidak bereaksi. Padahal biasanya, saat melakukan pemanasan sebentar saja, kebanggaannya itu sangat cepat bereaksi. Mungkin masih belum. Elang berpikir positif, ia segera naik ke atas Devina. Di sana elang lahap si kembar secara bergantian dengan mulutnya, cukup lama elang melakukan itu. "Ayo masukkan saja." "Aku sudah nggak tahan," pinta Devina dengan nafas terengah-engah. Elang lantas melakukan sodokan. Mengingat dia sudah merasa bergairah sekali. Jantung elang serasa disembar petir, tak kala menyadari kalau alat vitalnya masih belum bereaksi. Milik elang itu tidak mengacung ke depan seperti biasanya saat bergairah, namun kali ini tampak lemah tak bertulang. "Sial!" umpat elang, buru-buru dia mengenakan celananya. Devina sontak heran. "Kenapa? Apa ada yang salah?" tanyanya. "Aku rasa cukup sampai di sini, aku lupa kalau aku ada jadwal lain jam segini." "Maaf, Kak," ucap elang yang bergegas mengenakan pakaian. "Sialan. Padahal kau bisa melakukannya sebentar. Aku akan membayarmu dengan bayaran setimpal." Devina tentu merasa dirugikan. "Maaf ya, Kak. Mungkin lain kali kita bisa melakukannya lagi." Elang berusaha menutupi masalahnya dengan baik. Sungguh, gara-gara kejadian itu, kepercayaan dirinya sebagai lelaki langsung jatuh begitu saja. "Ya sudah. Pergi sana." usir Devina seraya mengambil kain jariknya untuk menutupi tubuh. Dia ambil selembar uang dari dompet, lalu dilemparnya uang itu pada elang. "Tuh bayaranmu," geram Devina. Saking kesalnya, dia hanya memberi elang 10.000.
Elang sendiri sama sekali tak peduli, dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Dengan cepat elang turuni tangga. Namun langkahnya harus terhenti saat berpapasan dengan Catherine. Atensi elang tertuju pada pipi Catherine yang tampak merah sekali. Dia seperti baru saja terkena tamparan seseorang. Elang. Catherine memegangi tangan elang. Tangannya gemetaran, dia juga tampak seperti orang ketakutan. Tolong aku. Catherine kini memancarkan air matanya. Kau kenapa? Tanya elang. Bawa aku pergi dari sini, aku udah nggak tahan, ucap Catherine dengan suara seraknya. Ia juga sesekali menoleh ke arah kanan, seolah waspada terhadap sesuatu. Cat, kau menyuruhku membawamu pergi, tapi kau tidak memberitahukan alasannya. Ayolah. Aku sedang tergesa-gesa, balas elang. Keluarga ini toksik, El. Suamiku hampir setiap hari memukuliku. Aku sudah katakan semua itu pada Kak Devina, tapi dia tidak melakukan apapun. Please, El. Tolong aku, mohon Catherine sambil terisak. Elang terdiam karena sedang berpikir. Sebenarnya, sekarang masalahnya sedang rumit sekali. Selain masalah ekonomi, dia juga harus memikirkan masalah Widi dan Dara. Belum lagi dengan masalah baru yang menimpa juniornya. Jika dirinya membawa Catherine bersamanya, maka mungkin keadaan akan tambah kacau. Tetapi di sisi lain, Elang juga tidak tega melihat keadaan Catherine. Cewek itu sepertinya terjebak dalam situasi tertentu. Aku akan mengantarmu ke rumah keluargamu, kata Elang. Enggak. Aku nggak pengen mereka tahu, sahut Catherine. Cat. Justru mereka yang harus tahu mengenai masalahmu sekarang. KDRT itu bukanlah masalah sepele. Kalau kau mau, kau bisa lapor ke polisi, saran Elang. Itu semua nggak mudah, kau kan tahu sendiri siapa Kak Devina. Kalau begitu kau mau aku melakukan apa? Bawa aku ikut bersamamu. Kalau itu aku nggak bisa, Cat. Kalau kau nggak mau balik ke keluargamu atau lapor polisi, ya sudah. Aku nggak bisa apa-apa lagi, ujar Elang. Baiklah. Bawa aku ke tempat keluargaku. Pinta Catherine. Catherine. Di mana kau? Mana kopiku? Terdengar seruan dari suami Catherine. Saat itulah Catherine mendesak Elang untuk cepat-cepat membawanya pergi. Sekarang Elang dan Catherine sudah berada dalam taksi, mereka dalam perjalanan menuju rumah orang tua Catherine. Kenapa aku nggak bisa ikut sama kamu? Apa kau sudah menikah? Celetuk Catherine. Iya. Bisa dibilang begitu, tanggap Elang. Ia sengaja berbohong, agar Catherine tidak berharap lagi dengan perasaannya. Oh. Catherine berusaha memahami, setelah itu dia hanya diam. Hingga akhirnya dia dan Elang tiba di tempat tujuan. Bilang pada orang tuamu semua yang telah terjadi. Kalau kau punya bukti visum, segera lakukanlah pemeriksaan agar bisa memenjarakan suamimu, cetus Elang. Aku tahu, aku nggak bodoh, El, sahut Catherine. Aku hanya memberitahu. Ya sudah, sampai jumpa lagi, balas Elang. Catherine segera keluar dari taksi, membiarkan Elang berlalu pergi. Cewek itu mendengus kasar, karena merasa sakit hati saat mendengar fakta bahwa Elang sudah menikah. Elang dalam perjalanan menuju rumah sakit di mana Widi berada. Dia terus memikirkan kejadian, saat dirinya hampir bercinta dengan Devina beberapa saat lalu. Elang tak habis pikir, kenapa juniornya tiba-tiba tidak bereaksi. Dia merasa heran karena selama ini merasa sehat-sehat saja. Mungkin itu hanya kebetulan. Aku harus mencobanya lagi, gumam Elang. Ia berniat akan melakukannya lagi nanti. Setibanya di rumah sakit, Elang langsung menemui Widi. Rili pun pulang karena sudah cukup lama menemani Widi. Untuk sementara, Widi bisa tinggal di tempatku. Tidak mungkin kan dia ikut tinggal denganmu bersama Regan dan Cakra? Tukas Rili. Kau benar. Aku akan mengabarimu nanti, tanggap Elang. Oke, aku pulang, pamit Rili. Sampai jumpa, Wid. Lanjutnya. Ya, sahut Widi, dia segera menatap Elang yang berjalan mendekatinya. Apa kau merasa lebih baik? Tanya Elang. Ya, baik sekali. Bagaimana dengan tugasmu?
balas Widi. Begitulah, Elang menjawab singkat. Dia tentu enggan menceritakan apa yang terjadi, itu hanya akan membuat kepercayaan dirinya jatuh. Lagi pula Elang merasa belum pasti, kalau miliknya mengalami impoten. Elang duduk ke sebelah Widi, apa kau trauma melakukannya? Tanyanya. Dahi Widi berkerut, melakukan apa? Masa kau nggak ngerti? Itu loh, bercinta, jelas Elang. Nggak juga, kenapa kau menanyakan itu? Sahut Widi dengan tatapan menyelidik. Enggak, bukan apa-apa. Tanya saja, ucap Elang. Dia semakin bergeser ke dekat Widi. Aku bolehkan tidur di sini bareng kamu malam ini, sambungnya. Widi tersenyum sambil menggeleng, dia tentu paham terhadap tujuan Elang itu. Sudahlah. Bilang saja kalau kau mau bercinta denganku, timpal Widi. Tapi aku nggak masalah kalau kau nggak mau. Aku paham, kalau kau baru saja sembuh dari, ucapan Elang terhenti karena Widi membekap bibirnya begitu saja dengan ciuman. Segeralah Elang balas ciuman Widi. Mereka langsung melakukannya dengan intens. Elang berharap, miliknya bisa bereaksi saat bersama Widi. Elang dan Widi sesekali memiringkan kepala agar bisa lebih leluasa berciuman. Keduanya juga tak lupa, saling menjamah dan bergerilya satu sama lain. Elang menurunkan baju Widi sampai ke pinggang, lalu dia buka juga kacamata cewek itu. Selanjutnya, Elang segera menyapa si kembar secara bergantian. Elang berusaha mengabaikan lebam dan bekas luka di tubuh Widi. Ia hanya ingin fokus memberi kenikmatan pada cewek tersebut. Widi sendiri tampak sudah menikmati. Terlihat dari bahasa tubuhnya, yang sesekali menggigit bibir bawah. Kini cewek itu yang bergerak, untuk melepas baju dan penghalang Elang. Sekarang keduanya sama-sama polos. Widi dan Elang saling menghamburkan ciuman ke tubuh mereka, keduanya sepenuhnya merasa sangat bergairah. Elang segera menyingkirkan semua penghalang Widi. Tanpa pikir panjang, mulutnya segera bermain di inti cewek tersebut. Ah! Widi sontak mendesah, kedua kakinya tampak dibuka lebar oleh Elang. Cowok itu melakukannya, sampai membuat Widi mencapai puncak kenikmatan, tubuhnya bergetar hebat dalam sesaat. Meski merasa agak lemas, Widi tidak langsung istirahat. Ia justru menurunkan celana Elang, hingga inti cowok tersebut dia manjakan dengan mulut. Tumben masih lemah, biasanya cepat kerasnya, komentar Widi. Udah. Masukin aja ke mulutmu, balas Elang. Ia berharap dengan perlakuan Widi itu intinya bisa bereaksi lagi. Elang sudah sangat bergairah. Akan tetapi intinya masih belum juga menegang. Widi bahkan dibuat bingung. Padahal dia sudah memberikan layanan dengan maksimal, Widi bahkan sampai memperlakukannya seperti sebuah es krim. Setengah jam berlalu. Namun inti Elang tetap tak memberikan reaksi apapun. Hentikan. Cukup sampai di sini. Ujar Elang yang bergegas mengenakan celana. Widi terkesiap. Kau kenapa? Apa kau tidak menyukaiku? Kenapa milikmu tidak bereaksi sama sekali? Cecarnya, dia lantas ikut mengenakan pakaian. Itulah masalahnya. Aku juga mengalaminya tadi, saat hendak bercinta dengan pelangganku, ungkap Elang. Benarkah? Pupil mata Widi membesar. Tapi ini masih belum pasti, sahut Elang. Aku rasa kau lebih baik memeriksakan kondisimu ke dokter, saran Widi. Aku bilang ini masih belum pasti. Aku ingin mencobanya lagi dengan seseorang, kata Elang. Widi tersenyum sinis. Pasti dengan Dara kan? Tebaknya. Aku harus melakukannya untuk memastikan, balas Elang sembari beranjak dari tempat tidur Widi. Ia mengambil ponselnya, karena ingin menghubungi Dara. Terserah kau saja. Tapi menurutku hasilnya akan tetap sama, imbuh Widi. Kau harusnya mengatakan sesuatu hal yang positif, bukannya malah bicara begitu. Timpal Elang yang merasa cemas. Aku rasa masalahnya bukan dengan siapa kau bercinta, tapi masalahnya memang ada pada otommu itu? Tukas Widi, sambil menunjuk ke bagian bawah perut Elang. Terserah. Elang pergi begitu saja. Berdebat dengan Widi hanya membuatnya tambah kesal. Sepertinya aku akan memilih Dara saja.
Gerutu Elang, dia terus menelepon Dara. Sampai akhirnya panggilannya tersebut diangkat. Kenapa, El? Bisa-bisanya kau telepon aku tengah malam begini, sahut Dara dari seberang telepon. Aku lagi kangen sama kamu, sekarang kau di mana? Tanya Elang. Di. Kenapa nih? Apa itu tandanya kau lebih sayang aku dibanding Widi? Tanggap Dara. Mungkin, cepat beritahu aku, kau ada di mana? Aku di rumah, kenapa? Ayo kita bertemu. Tapi, El. Di rumahku ada keluargaku, kenapa tiba-tiba ngebet pengen ketemu? Kangen berat. Ya udah, aku akan ke rumahmu. Jangan. Kita bertemu di depan komplek ya, aku akan diam-diam keluar rumah, kata Dara. Baiklah. Aku akan secepatnya ke sana. Elang langsung berlari, dia pergi dengan menggunakan taksi. Dari belakang, Widi menatap kepergian Elang. Dia berharap, inti Elang tetap tidak akan bereaksi saat bersama Dara. Karena hanya dengan cara tersebut Elang dan Dara tidak bersama. Selain itu, Widi juga ingin Elang sadar dari segala kebiasaan buruknya. Elang berangkat dengan menggunakan taksi. Setibanya di tempat tujuan, dia hanya perlu menunggu kedatangan Dara di depan komplek. Kala itu hari sedang gerimis, namun tidak menghentikan kegigihan Elang. Tak lama menunggu, Dara akhirnya datang. Cewek tersebut tampak membawa payung, Dara segera menghampiri Elang dan berbagi payung dengannya. Sebenarnya apa maumu, El? Kenapa malam-malam begini pengen banget ketemu? Gerimis lagi nih, timpal Dara. Kan sudah kubilang kalau aku kangen. Elang mengedarkan pandangan ke sekeliling, dia berusaha mencari tempat bernaung untuknya dan Dara. Kau cari apa? Tanya Dara yang bisa melihat Elang sedang mencari-cari sesuatu. Tempat untuk kita berteduh dan mengobrol, sahut Elang. Gimana kalau di sana, kebetulan rumah itu kosong? Tapi Dara menunjuk sebuah rumah yang tak jauh dari posisinya dan Elang. Boleh. Elang langsung menarik tangan Dara, ia juga mengambil alih payung yang dipegang cewek itu. Dasar. Aku belum selesai ngomong loh, imbuh Dara. Ya udah. Ngomong aja, tanggap Elang. Rumah kosong itu katanya angker, ujar Dara. Bersambung.